Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita lagi ada di Semarang, tepatnya di UNES. Nah, di sini ada Toyota Alphard tahun 2009. Kebetulan ini adalah dagangannya Mas Wahid. Karena kita lagi di Jawa Tengah dan buat dapetin konten tuh agak-agak susah buat akses segala macamnya. Jadi tak tanya Mas Wahid lagi dagang mobil apa aja di Home Second? Ada Alphard, ada apa aja tadi? Double cabin, terus ada CX-7, Elflong, Grand Vitara juga ada ya, tapi nggak dijual. Sama ada Maestro. Nah, Maestronya di situ tuh nanti jadi bahan kita berikutnya. Nah, jadi ya udah kita bikinin aja video-videonya. Nanti siapa tahu laku dapat komisi dari Mas Wahid gitu kan? Enggak sih, enggak apa. Sambil kita dapat konten kita juga bantuin temen biar cepet laku. Dan memang mobil ini 2009 gue udah pakai tadi ya jalan-jalan, masih jos, masih enak. Kilometer juga rendah, 74.000 kilometer. Dijual sama Mas Wahid di Home Second dengan harga berapa, Mas? 170 nego banyak. 170 nego banyak? Ya. 170. 270. Hampir tak beli, Mas. 270, ya kan? Masih nego. Dan ini tadi kondisinya bagus banget. Kekurangannya mungkin karena usia aja sih ya. Kayak misalkan biasanya mobil box begini tuh yang fan gini nih agak bunyi-bunyi sedikit di beberapa trimnya. Terus juga jok kulitnya itu juga yang bagian driver karena dipakai ya udah ada yang mulai getas-getas. Tapi suspensinya segala macamnya masih enak banget. Bahkan mesinnya itu ngacir Alphard yang ini. Beda sama kebetulan kan kalau di rental pasti ya udah pengalaman lah sama soal Alphard lah ya. Nggak ada yang sengacir ini rasanya di putaran bawahnya. Apa mungkin kalau Alphard yang pakai rental pakainya premium kali ya. Jadi kalau misalkan ada yang foto gitu kan pernah heboh tuh Alphard ngisi premium, dalam hati gue ini pasti punya rental ini karena biasanya dia pakai premium. Dan ada yang nanya rusak nggak diisi premium? Ya so far barang-barang teman-teman rental mobil diisi premium sih ya sehat-sehat aja gitu. Cuma kalau kalian beli mobil gini buat pakai sendiri, mendingan pakai Pertamax saja, lebih bertenaga, lebih enak. Oke, by the way, Alphard mungkin kalian akan berpikir oke, Alphard 2009 harganya nggak nyampe 300 juta. Kepikiran dong ya, beli Expander, beli Rush, atau beli Alphard second aja. Ya, gue bisa bilang beli Alphard second it's okay, tapi kalian mesti ingat juga bahwa ini Alphard. Jadi kelasnya udah beda, otomatis harga spare partnya juga lebih mahal. Kapas rem 2 juta ya Mas ya? Ya. Kalau Jangan lupa pajaknya ini 8,3 juta setahun. Progresif nggak? kayak tetap progresif. Tetap progresif ya, tapi memang 6. harusnya 6 jutaan. Oke, ini jadi 8 juta katanya progresif. Kalau 8 juta tuh mungkin kayak pajak Fortuner VRZ kalau beli sekarang ya itu sekitar 8 jutaan ya. Terus juga jangan lupa ukurannya besar. Jadi kalau rumah kalian itu gangnya sempit kayak rumah gua gitu ya, kontrakan gua sih lebih tepatnya, agak susah punya mobil seperti ini. Ini mobilnya lebar, panjang, tinggi, tapi ground clearance-nya nggak tinggi. Apalagi ini Alphard yang bukan ATPM, importir umum. Yang ATPM dia lebih tinggi sedikit, kalau nggak salah sekitar 3 cm. Nah, ini bodinya so far masih bagus. Meskipun ada, ya ini sedikit lah ya, namanya juga dipakai. Ini kayaknya dibawa ke Autonet Care Detailing, udah langsung bersih lagi. Apalagi kalau di coating jadi kinclong lagi kayak baru. Dan kalau kalian di Semarang, ada juga di Semarang loh. Nah, di mana alamatnya? Langsung aja ke Instagramnya Autonet Care. Oke. Udah iklannya ya. Sekarang kita bahas desainnya aja. Desainnya dibandingkan dengan varian facelift ya sebenarnya nggak beda-beda jauh ya. Yang facelift itu dia grillnya lebih tebal, terus lampunya juga aksennya berbeda, bempernya beda dikit. Tapi so far sih kalau kalian bawa mobil ini dari luar segala macam antara facelift sama non facelift itu ya nggak beda jauh lah. Jadi meskipun 2009 sama yang 2013-2014 ya dari luar bedanya dikit-dikit aja, paling aksesoris segala macam. Dan ini mobilnya seperti biasa ya, Alphard. Karena ini importir umum, jadi trimnya biasanya beda. Kalau yang versi ATPM tipe G itu dia pakai pilot seat. Jadi kursi tengahnya dia nggak cuma sekedar captain seat, tapi dia elektrik buat recliningnya sama buat kakinya itu elektrik, tapi buat geser maju mundurnya itu masih manual. Terus juga kebanyakan Alphard yang bawaan IU gitu yang dari Jepang langsung dibeli
sama ibu dijual, itu biasanya dia nggak pakai jok kulit. Kayak misalnya ini kulitnya, ini dikulitin sendiri di sini ya, karena tadi ada mereknya. Ini kalau dipegang ini beneran, ini kerutannya kerutan asli. Jadi ini kulit asli tapi bukan kulit yang kualitas bagus gitu, bukan yang bagus gimana gitu ya. Jadi rasanya ini licin. Kayak apa ya, gue bilang kayak kulit-kulitnya Grand Vitara gitu ya. Licin dan agak sedikit keras gitu. Jadi kalau menurut gue sih apa ya, daripada pakai kulit tapi yang kualitasnya biasa aja bukan yang bagus gitu, kayaknya lebih enak pakai ini, pakai apa namanya, kayak microfiber gitu. Dah, tutup. Pintunya ini kanan kiri udah auto, tapi yang bagasinya belum, karena ini yang tipe S ya. Sama ini lampunya di sini agak berembun sedikit, tapi nggak masalah. Ini kayak detail-detail di emblem segala macem itu gampang dibersihinnya. Di alternate care detailing itu pasti langsung jos lagi seperti baru. Terus belakangnya, nah, oke, belakangnya ini cukup lega. Ini kalau dia mau ngelipet, dia ngelipetnya ke samping. Dan ini lucu dia. Dia tuh ada armrest di bagian sini. Tapi juga ada headrestnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lagi mau bertiga di belakang, bisa tetap dapat headrest. Tapi kalau mau berdua doang, kita tetap dapat armrest seperti ini. Jadi ya, seperti itulah. Belakangnya dia belum otomatis, masih manual. Oke. Terus ini tadi ada kamera mundur di belakang sini, tapi ini tambahan karena ini sepertinya dia beli yang audioless dari awalnya. Oke, sekarang kita bahas mesin ya. Untuk yang generasi ini, itu dia masih pakai mesin yang 2400 cc. Yang generasi setelah ini, yang 2015 ke atas, yang Gorilla depannya Gorilla panjang itu udah masuk ke generasi yang 2500 cc. Spare partnya kurang lebih mirip-mirip sama Toyota Camry yang masih 2400. Dan ada juga varian yang 3000 cc-nya. Lebih kenceng, lebih bertenaga, tapi harganya belum tentu lebih mahal dibandingkan dengan yang ini secara bekasnya. Ya Mas ya? Betul. Harga yang 3000 cc itu 11-12 lah dengan yang 2400. Kenapa gitu? Karena yang 3000 cc boros banget. Yang ini pun juga nggak irit sebenarnya. Dan memang tenaganya lebih berasa, tapi pajaknya juga lebih mahal. Jadi that's why yang 2400 itu lebih banyak dicari, karena kebanyakan yang beli Alphard itu dia nggak peduli sama macam-macam ya. Udah mau taunya pokoknya duduk di belakang, disupirin, udah bodo amat. Kalau bisa murah bensinnya, kalau bisa murah spare partnya ya lebih baik gitu. Oke, kalau mesinnya sih so far sih nggak pernah ada masalah berarti ya. Cuman hati-hati buat transmisinya. Dia itu transmisinya CVT. Nah, kalau kita salah-salah ngerawatnya, telat ganti oli atau ganti oli yang salah gitu ya, itu bisa bermasalah dan ganti transmisinya itu agak mahal. Kalau nggak salah bisa dapat Ninja lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Dan kalau kalian lihat sebenarnya interiornya udah agak ini ya, agak kuno rasanya ya. Ya, desainnya itu masih kaku segala macam. Tapi waktu pertama kali keluar ini kelihatannya sih keren. Tapi ya dibanding yang sekarang tuh bagus banget interior Alphard ya. Nah, ini seperti yang gue bilang kilometer 74.000, di sini ada MID-nya. Terus kalau untuk yang versi ATPM itu dia nggak ada tombol buat audio ya. Di sini ada, tapi di sini nggak ada cruise control. Coba tak pegang dulu sini. Nah, ini kurang lebih desain speedometernya seperti ini. Ada push start stop engine buttonnya. Terus kalau misalkan versi yang Jepang itu kadang-kadang suka ngadat ya, suka nggak bisa dipencet. Dia suka bilangnya tuh nggak ada kuncinya. Nah, caranya adalah kalau misalkan lagi ngadat, ini ditempelin. Ditekennya itu sambil dipencet si kuncinya, baru nanti beres lagi. Untuk ngatur MID-nya ada di sini. Ini buat kecerahan speedometer. Sama di sini ada untuk matiin electronic stability control, lampu interior sama parking sensor. Nah, di sini ada fog lamp. Nah, untuk bagian sininya ini kebetulan kacanya sudah all auto. Terus ini untuk spion, untuk ngunci segala macem. Nah, ini yang gue bilang tadi ya, ini kulitnya seperti ini. Warnanya sebenarnya agak abu-abu nih. Sama dia sudah pakai 6 buah airbags. Di atas ini kita lihat, nah, ada lampunya dari sini ya. Sama, gue seneng tuh kalau Alphard itu dia tuh sunroofnya 2. Ada yang di sini sama yang di belakang. Meskipun dibukanya masih manual dua-duanya. Kalau yang baru yang belakangnya itu dia udah mulai otomatis ya. Terus
ini spionnya masih manual, day and night mirrornya. Ada ini buat kacamata, sama untuk pintunya itu bukanya dari sini, sama ini untuk membuka sunroof. Oke. Terus di sini ini karena yang audioless, ini diisinya pakai Kenwood, sama ini untuk AC-nya ini sudah digital, dan ini ada banyak banget fungsinya karena kalau misalnya kita pencet yang rear ini nanti akan ngatur AC bagian belakang. Nah, ini ada tempat penyimpanan ya. Terus juga dia modelnya type shift. Sama rem tangannya, parking brake dia dari kaki, diinjak di sini. Gitu. Nggak kelihatan ya? Ya pokoknya di situlah ya. Di sini kita ada armrest, terus di sini ada tempat penyimpanan yang cukup lega, ada cup holder, sama di sini juga cukup lega. Nah, seperti ini desain kursinya. Kursinya sih sebenarnya desainnya enak, cuma ini kulitnya udah terlalu licin ya, jadi kurang begitu enak buat didudukin. Nah, ini dia desain kursi belakangnya. Meskipun dia bukan yang pilot seat, tapi gue bisa garansi ini enak banget duduknya. Buat kalian tidur sepanjang perjalanan tuh juga masih enak. Mantap sekali lah. Kalau Alphard tuh emang kursi belakangnya yang kita cari, bukan kursi depan pas lagi nyetir. Rasa berkendaranya gimana? Ya namanya Alphard, mobil segede gini sebagai driver jujur aja biasa aja, bahkan cenderung nggak enak gitu ya. Dashboardnya panjang, depannya nggak kelihatan. Untung kita dikasih spion tanduk sebelah kiri buat ngeliatin bagian bawah, sama bagian depannya tuh udah sampai seberapa. Terus ya gimana ya, ya mobil ini van, jadi kalau buat kalian bawa sendiri itu kurang begitu enak. Ini emang buat orang yang pengen duduk tidur di belakang. Oke, sekarang kita ke belakang yuk. Oke, sekarang kita ke bagian tengahnya ya. Nah, ini kebetulan dia bawahnya dia udah pakai karpet nih gitu ya. Karpet comfort. Itu kalau misalnya kalian mau beli bisa di AutoNet Care juga. Nah, ini dia kursinya. Meskipun bukan yang pilot seat, tapi ini kursinya gue bisa garansi enak banget. Kursinya tuh gimana ya? Enak banget deh. Tapi yang baru, Alphard yang terbaru, itu kursinya jauh lebih enak lagi dibandingkan dengan yang ini. Asli. Ini bisa banget kita pakai buat tiduran ke belakang. Nah. Terus ottoman ya buat kakinya itu bisa kita majuin di sini pencetannya, yang di sini ya pencetannya ya, itu buat ottomannya. Udah, oke, tiduran luar biasa deh. Kalau Alphard tuh, kalau kalian pebisnis yang sibuk punya supir, butuh mobil buat tidur nyaman di mobil ya, nggak mau kebanyakan mikir di mobil, Alphard tuh adalah pilihan yang sangat tepat gitu. Terus juga mungkin gini, gue tuh ada sedikit perspektif ya. Kalau misalkan kalian mau cari mobil buat orang tua kalian, kalau misalkan dia jarang keluar, terus kalian bisa provide supir, mencari Alphard bekas, itu nggak ada salahnya. Karena orang tua kan butuh kenyamanan, biar di jalan nggak capek, biar di jalan lebih enak. Alphard itu menurut gue pilihan yang rasional lah dibandingin beli mobil, oke, bisa beli Innova baru 300-400 juta gitu, kita sediain supir. Tapi coba deh kasih Alphard yang second, yang harga 200 jutaan, terus spare mungkin sekitar 20-30 jutaan buat rekondisi lagi, ada yang kurang bagus diperbagus segala macem. Wah, itu mantep banget. Yuk kita keluar sekarang. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Kesimpulannya soal Alphard, meskipun dia sudah tahun 2009 alias sudah 11 tahun, tapi kalau untuk kenyamanan tetap masih rasanya seperti Alphard. Apalagi dengan kondisi yang masih bagus seperti ini sih top banget. Nah, semoga Mas Wahid mobilnya cepat laku ya. Dan kalau misalkan kalian pengen cari Alphard yang kondisinya masih bagus, bisa dipercaya, bisa langsung ke Mas Wahid aja. Ke berburu mobil impian ya Mas ya. Ya, saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta kalau kalian pernah melihara Alphard, gimana plus minusnya, spare partnya, rusaknya apa aja, bisa komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Bye!